Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Gimana kabarnya Pak Lis? Alhamdulillah baik. Bu Ida bagaimana? Saya juga baik, alhamdulillah. Tujuan saya ke sini, ke sekolah jenengan, saya akan melaksanakan pendampingan keempat, yaitu melaksanakan observasi pembelajaran. Tapi sebelumnya saya akan mengadakan praobservasi dulu. Bagaimana perasaan Pak Lis selama 1 bulan terakhir ini setelah melaksanakan pembelajaran di sekolah Pak Lis? Kelas belajar daring gimana? Alhamdulillah pembelajaran daring dalam 1 bulan ini alhamdulillah lancar gitu ya, seperti biasa ya, melalui alur Merdeka gitu. Saya belajar rutin, alhamdulillah semakin kesini tentunya semakin terbiasa seperti itu dengan tahapan-tahapan di LMS seperti itu. Itu alhamdulillah lancar ini. Nah, hari ini saya akan melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Tapi sebelumnya saya ingin tahu tujuan pembelajarannya nanti apa kira-kira Pak Lis? Oke, baik Bu. Untuk pembelajaran kali ini yang akan disupervisi oleh Bu Ida, itu tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan itu adalah tentunya melalui model pembelajaran project based learning dan problem based learning. Ini peserta dapat mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sehingga secara reflektif mereka itu dapat melihat praktik berbangsa dan bernegara yang ideal ataupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila secara cermat, seperti itu Bu. Oke. Terus ini Pak Lis, area pengembangan yang hendak dicapai itu kira-kira apa? Baik Bu Ida. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai itu adalah yang pertama, sebetulnya ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari sebelumnya, itu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ini juga sudah saya pelajari di LMS bersama Bu Ida juga. Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan pembelajaran sosial emosional. Oke, jadi nanti Pak Lis mau menerapkan pembelajaran yang mengandung budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga penerapan pembelajaran sosial emosional. Oke, bagus Pak Lis. Dan kemudian strateginya itu yang dipersiapkan kira-kira apa Pak Lis? Baik, strategi saya untuk pengembangan tadi ada 3 pengembangan, berarti ada 3 strategi Bu yang ingin saya lakukan. Yang pertama adalah strategi penerapan budaya positif tadi, yaitu dengan mengingatkan atau meningkatkan penerapan kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya Bu. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan diferensi konten ya. Misalnya pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari murid, kemudian diferensiasi proses, keaktifan belajar murid, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk seperti itu atau hasil belajar murid. Kemudian yang terakhir strateginya adalah untuk pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan strategi kotak magic seperti itu, dan guru memberikan penguatan ketika murid memilih emoji yang sedih, yang tidak senang seperti itu. Mereka ketika saat pembelajaran berlangsung seperti itu Bu Ida. Terus nanti ketika lagi pembelajaran Pak Lis, saya akan membuat observasi, mencatat-catat bagaimana pembelajaran Pak Lis nanti. Mohon saya diberi waktu ya. Kira-kira ya seperlunya saya mengobservasi kalian Pak Lis di kelas nih. Siap Bu Ida. Kira-kira nanti jam berapa Pak Lis mau masuk ke kelas? Ini jam 9 sudah siap. Anak-anak sudah disiapkan? Siap, sudah. Ya, nanti bisa masuk ke kelas langsung. Saya kira itu praobservasi saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, sinergi. Tepuk tangan dulu nih kita semua. Oke, baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Silahkan. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya. Tadi Mbak Salma sudah memimpin doa dengan sangat baik dan anak-anak yang lain sudah berdoa dengan sangat hikmat. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, kira-kira bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, tapi kira-kira ini kelihatannya ada beberapa bangku kosong. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Adelita. Adelita kenapa? Sakit. Terus? Aziz kenapa? Oh, Aziz Alfa. Terus ada lagi? Sabila, Dea, Umu, Eka. Wah, banyak ya ini ya. Ini kira-kira kenapa? Andrean. Oh, Alfa berarti. Oh iya. Ini juga sebagai contoh ya, untuk di pertemuan yang datang, harapan saya ini tidak ada yang sakit itu ya, tidak ada yang alpa itu ya, ataupun keterangan tanpa izin seperti itu, tidak ada keterangan apa-apa. Nah, sesuai dengan aktivitas kita selama ini ya, aktivitas rutin kita, bahwa dalam pembelajaran itu, untuk mengawali pembelajaran, saya pengen tahu kira-kira dari kalian ini, apakah perasaan kalian bahagia, sedih, senang, galau, atau apa? Galau, biasa aja. Bahagia, netral. Kalau netral berarti ya bahagia lah ya. Kalau misalkan ada yang sedih, tadi siapa yang galau? Oh iya, galau. Dewi sama Mbak Santi. Kira-kira kenapa Mbak Dewi? Diputusin ayang. Diputusin ayang. Kalau Mbak Santi? Gak punya ayang. Kalau nggak punya. Ya, baik. Saya harapkan di kelas ini itu ya, meskipun kalian perasaannya galau, perasaannya sedih dan lain sebagainya, saya harapkan ketika kalian masuk dalam proses pembelajaran, perasaan-perasaan itu coba kalian hilangkan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara yaitu kalian tenang dan fokus dulu. Coba letakkan dulu pulpen, kemudian buku, kemudian kalian coba fokus, tenang, itu ya, dengarkan apa kata-kata saya, itu ya. Kita fokus dulu bahwa kalian datang ke sekolah itu memang tujuannya adalah untuk belajar. Hilangkan perasaan-perasaan galau kalian, hilangkan perasaan-perasaan sedih kalian. Tataplah masa depan dengan kalian belajar sungguh-sungguh. Yakinlah bahwa orang tua kalian di sana, di rumah yang bekerja, itu adalah semata-mata adalah demi kalian. Maka jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, jika kalian belajar dengan yakin, dengan berada sepenuhnya di kelas, maka saya yakin orang tua kalian akan bahagia.
mendengarnya. Oleh karenanya, saya harap kalian itu bisa belajar dengan sepenuhnya. Seperti tadi, ada 2 anak yang merasa galau, yang merasa tidak bahagia. Silahkan lepaskan perasaan itu, silahkan kalian kesampingkan itu dulu, dan kalian yakin bahwa kalian itu berada di ruangan ini adalah memang betul-betul sudah siap untuk belajar. Itu. Coba dan kita fokus ya, fokus apa yang saya sampaikan. Coba kira-kira kalian lihat dan pandang salah satu benda di ruangan ini, kemudian kalian coba bayangkan itu ya, kira-kira apa yang bisa kalian manfaatkan satu benda tadi yang kalian lihat, kemudian kira-kira apa manfaatnya, coba kalian gali. Itu satu saja. Itu sudah? Sudah. Oke. Tentunya dari satu siswa dengan siswa yang lain itu berbeda gitu ya. Saya akan ambil sampel yang tadi galau. Oke, Mbak siapa? Mbak Dwi. Mbak Dwi, apa tadi yang kira-kira Mbak Dwi itu benda apa yang dilihat? Buku. Oke, menurut Mbak Dwi, kenapa Mbak Dwi itu milih buku? Alasannya apa? Kemudian bagaimana? Coba. Coba apa? Buku itu? Iya. Bisa menulis. Iya. Buku itu untuk menulis ya, untuk menulis, sehingga harapannya Mbak Dwi itu bisa belajar dengan sungguh-sungguh, itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Oke ya, saya pengen kalian memang betul-betul berada di tempat ini, fokus untuk belajar. Siap untuk belajar? Siap. Oke, baik. Kalau siap, kita belajar. Kemudian saya dalam pertemuan kali ini saya akan memberikan pengajaran ke kalian. Temanya itu adalah apa? Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Oke, materinya adalah itu. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ada yang bisa membacakan? Oke, Mbak Salma. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran PJBL dan PBL, peserta didik mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sehingga secara reflektif mereka dapat melihat praktik berbangsa dan bernegara yang ideal maupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila secara cermat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Salma. Terima kasih gitu ya. Betul ya. Ini adalah pembelajaran kita ya melalui pembelajaran PJBL, Project Based Learning dan Problem Based Learning itu ya. Peserta didik mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sehingga secara reflektif kalian ini nanti dapat melihat praktek berbangsa dan bernegara ya. Kemudian yang ideal maupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila secara cermat. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sebelum saya masuk ke pembelajaran lebih mendalam, akan saya ingatkan kembali untuk keyakinan kelas yang sudah kalian buat sebelumnya. Itu ya. Ada tepat waktu masuk dan keluar kelas, kemudian ada berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian menyimak penjelasan dari guru, kemudian bertanya jika tidak mengerti, kemudian ada empati terhadap sesama teman, serta jagalah kebersihan. Masih kita sepakati? Masih. Ada yang mau menambahi atau cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih.
harapan kami atau harapan saya, kesepakatan kelas ini kita yakini bersama-sama. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik terkait dengan materi tadi. Kira-kira bagaimana cara kalian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Mbak. Siapa? Mbak Intan. Mbak Intan. Saling menghormati antar manusia. Saling menghormati antar manusia. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Mbak Intan. Oke. Ada yang berpendapat lain? Ada? Oke. Mbak Salma lagi. Tolong menolong dan gotong royong. Tolong menolong dan gotong royong. Betul sekali. Itu adalah, tepuk tangan dulu sebelumnya untuk Mbak Salma. Ada lagi? Ada lagi enggak? Oh iya, Mbak siapa? Mbak Tanti. Apa Mbak? Bermusyawarah. Luar biasa, tepuk tangan lagi dong untuk Mbak Tanti. Ini ya. Jadi tadi saling menolong, gotong royong, menghormati sesama, kemudian terakhir bermusyawarah. Itu adalah bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi ada gambaran ini. Terima kasih. Selanjutnya, nah, materi yang kita akan bahas itu adalah tentang Pancasila, gitu ya. Pancasila itu sendiri bukan hanya ada sebagai dokumen resmi saja yang kita pampang di sekolah itu ya, di depan ruangan itu ya. Kebetulan ini karena baru direhab jadi belum dipasang kembali gitu ya, ataupun seremonial saja, hanya pelengkap saja, tetapi seharusnya menjadi landasan yang betul-betul mengatur dan menyelenggarakan negara dalam penyelenggaraan negara, sehingga penerapan Pancasila harus melekat gitu ya dalam tindakan pemerintah sebagai penyelenggara negara gitu. Lanjut. Nah, ini yang penting, ada 3 tatanan nilai Pancasila gitu. Yang pertama ada nilai dasar. Nah, nilai dasar ini adalah nilai asli yang mutlak, yang tidak bisa dirubah itu ya. Nilainya apa? Kalau nilai asli dari Pancasila itu berarti nilai 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. ya. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dan yang terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. oke, bagus. Kemudian itu nilai tatanan nilai Pancasila yang pertama, dan yang kedua itu adalah nilai instrumental itu. Nah, nilai instrumental ini bersifat kontekstual itu ya, kontekstual. Dan nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar tadi dari Pancasila. Berarti penjabaran dari sila 1, sila 2 dan seterusnya. Kemudian berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nah, biasanya bentuknya itu adalah sebuah strategi, proyek, kemudian ada aturan dan seterusnya itu. Misalkan ada aturan dari pemerintah, negara, DPR dan seterusnya. Begitu. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Lanjut. Dan nilai yang terakhir itu adalah nilai praksis. Ini adalah penjabaran dari nilai-nilai instrumental. Kalau nilai instrumental tadi itu adalah sebuah aturan, maka nilai praksisnya itu adalah pelaksanaannya, implementasinya. Kalau misalkan ada undang-undang, ini ya aturan instrumentalnya undang-undang tentang lalu lintas, berarti nilai praksisnya itu apa? Memakai helm. Betul sekali. Nah, ini berarti sudah mulai paham itu ya, memakai helm saat berkendara motor itu ya. Betul itu. Karena nilai instrumentalnya itu adalah aturan bagaimana menaati lalu lintas. Oke. Lanjut.
Nah, pada hakikatnya nilai instrumental itu dan nilai praksis harus mengacu dan tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dan nilai praksis ini tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental maupun nilai dasar tadi. Itu wujud dari nilai instrumental tersebut berupa undang-undang atau peraturan. Begitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Jelas? Oke, kalau jelas, baik. Ya, kalian nanti untuk mendalami materi ini silahkan kalian bisa membaca modul unit 2 itu ya. Kemudian kalian juga dapat mengakses artikel melalui link berikut. Kemudian ada menyimak video pembelajaran di YouTube itu. Silahkan kalian pilih sesuai dengan minat dan kesiapan belajar kalian. Kira-kira pengennya yang mana nih? Nah, kemarin kan sebelumnya kan sudah saya buat pertemuan kemarin itu saya sudah melakukan tes itu ya, tes diagnostik, di mana ternyata ada sebagian yang menggunakan cenderung menggunakan audio, ada yang audio visual, ada yang kinestetik gitu ya, ataupun auditori tadi ya, itu hanya mendengar saja. Nah, oleh karena itu selanjutnya saya akan bagi kelompok itu ya sesuai dengan kemampuannya. Kemarin sudah saya cek itu ya, dan ini juga saya tempat duduknya sudah saya sesuaikan itu biar nanti mudah. Itu ini kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5 itu. Ini sudah sesuaikan dengan hasil tes diagnostik yang kemarin sudah kalian lakukan. Nah, pada pembelajaran hari ini saya akan membuat metode pembelajaran dengan metode TSTS itu ya, to stay dan to stray itu. Nah, selain itu nanti masing-masing kelompok membuat galeri walk itu ya, sebuah galeri yang nanti akan dihadiri oleh rekan-rekan yang lain. Nah, pembagian kelompok sudah, penjelasan tata caranya adalah masing-masing kelompok nanti akan membuat sebuah jawaban, nanti LKPD-nya saya bagi itu ya, membuat poster. Silakan kalian buat poster boleh, kalian mau buat komik boleh, mind map boleh, itu ya, yang isinya adalah penjelasan dari masing-masing subbab yang yang akan saya bagi nanti. Nah, pembagiannya adalah kelompok 1 nanti subbabnya adalah sila pertama itu ya, kelompok 2 adalah sila kedua, kelompok 3 sila ketiga, kelompok 4 sila keempat, dan yang terakhir kelompok 5 berarti nanti membahas sub sila ke-5. Saya bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila ke-5. Jelas sampai sini? Oke, jelas. Pembagian subtemanya sudah. Nah, kemudian masing-masing kelompok nanti silahkan ya, jika sudah selesai nanti akan mempresentasikannya dengan cara seperti apa. Di kelompok masing-masing nanti membuat sebuah galeri. Nanti yang anak yang 2 nanti silahkan keliling mencari informasi dari temannya itu ya. Nanti yang dapat tamu ini, yang dapat tamu nanti silahkan melayani. Melayaninya bagaimana? Menjelaskan pemaparan yang sudah kalian buat. Itu proyek kalian masing-masing. Jelas sampai sini? Oke, jelas. Nah, untuk tamu yang berkunjung saya beri waktu sekitar 7 sampai 10 menit itu ya. 7 sampai 10 menit. Nah, nanti yang sudah selesai berkunjung, sudah mendapat informasi yang dirasa cukup ini, nanti silahkan nanti tempelkan bintang di project galeri yang sudah kalian buat ataupun rekan kalian buat. Jadi ditempel nanti. Itu bentuk dari apa? Bentuk dari kalian betul-betul sudah mengunjungi. Kemudian presentasi kelompok lain nanti masing-masing yang dikunjungi harus mempresentasikan sampai sejelas-jelasnya seperti itu. Kemudian nanti akan dilaksanakan pembahasan. Setelah itu nanti baru ada pertanyaan dari saya, kayak gitu.
pertanyaannya seperti apa, ya tentunya nanti berkaitan dengan hasilnya seperti apa. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Nah, ini alurnya, ini ya, 2 orang dari kelompok berada di kelompok dan bertugas menjelaskan diskusi dan seterusnya. Ini saya kira sudah jelas, ini juga sudah jelas. Oke, jika sudah jelas, silahkan untuk kelompok masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan untuk mengambil perlengkapannya. Silakan. Ya, kelompok 1. Saya biru. Kelompok 1 kan buka. Kelompok 1 biru. Nah, berarti yang terakhir mana? Iya. Terus warnanya disesuaikan. Yang biru ini kuning, ya. Terus ya oke, silakan duduk dulu. Ya, bintangnya berarti masing-masing 4 ya. Masing-masing 4. Ya, kalau ada, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini berapa? 4. Ini juga 4. Ini juga. Oh iya, mana? Oke, terima kasih. 4. Yang biru semua aja. Ya udah ini. Nah, silakan membentuk kelompok. Nah, untuk pitanya silakan, untuk identitas kalian silakan diikat di kepala kalian. Semuanya wajib mengikat. Mau warna apa? Oh ya udah. 4. Ini yang bagus. Oke. Bebas, yang penting terpasang untuk identitas masing-masing kelompok. Kelompok sila 1 itu adalah warna biru ya, biru langit ya. Kemudian kelompok sila 2 itu adalah kuning. Sila 3 biru tua. Biru ya, iyalah ya biru ya. Ini apa? Coklat. Orange. Kalau sana merah. Sudah, sekarang kalian membentuk satu kelompok ya. Silakan kursinya dirapikan jadi membentuk kotakan biar nanti diskusinya lebih enak, nulisnya juga lebih enak. 2 kursi atau 3 kursi atau 4 kursi digabung jadi 1. Nah, itu kan yang putra tambah ganteng, yang putri tambah cantik. Oke, silakan duduk merapat sesuai dengan kelompoknya. Di depan boleh, di belakang boleh. Oke, sila 1 menulis. Ini sila ke iya. Nilai dasarnya, nilai instrumentalnya, dan nilai praksisnya nanti dijelaskan di sini. Itu ya. Tuh. Ini kelompok 4, sila keempat. Ya, sila keempat. Nanti berarti silakan buat kira-kira apa namanya, nilai dasarnya apa, nilai instrumentalnya apa, nilai praksisnya apa. Kalian boleh browsing itu ya. Kalian boleh mencari referensi dari berbagai internet juga boleh, silahkan. Ini kelompok 3 ya, Persatuan Indonesia. Tuh, berarti nanti kalian silahkan sila ketiga nilai dasarnya apa, nilai instrumentalnya apa, dan nilai praksisnya apa. Nanti dibuat
sekreatif mungkin. Oke. Ini sila kedua. Tuh ya, sila kedua silakan. Ini juga berlaku untuk kalian ya. Kira-kira sila kedua itu nilai dasarnya itu apa, nilai instrumentalnya itu apa, dan nilai praksisnya apa. Ini untuk satu aja, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, satu aja. Nggak apa-apa. Nanti dibuat kayak gini. Wow, tulis. Kayak gitu. Sekreatif mungkin. Ya, sila kedua. Nilai instrumentalnya apa, nilai praksisnya apa, dibuat sedemikian rupa. Kemudian ini nilai praksisnya sebentar. Ini kurang. Tadi yang belum, oh ya ini pakai ini. Ya. Jangan lupa dikasih identitas kelompok ya. Sebentar. Silakan dikasih identitas. Ini untuk kelompok 1. Ya, nanti silakan dibuat nama kelompok itu ya. Dan kelompok sila 1. Namanya siapa? Kemudian nanti sila 1 kira-kira nilai dasarnya apa? Nilai instrumentalnya apa? Ya, dibuat sekreatif mungkin. Boleh, nggak apa-apa. Malah bagus kreatif kalian. Mau poster juga boleh, silakan. Tuh. Kemudian nilai praksisnya apa? Kayak gitu. Silakan. Nah, kalian juga bisa nih untuk referensi ya. Sani. Ini untuk referensi. Ini untuk referensi juga nih. Jadi semakin banyak nanti hasil kalian. Ini juga untuk referensi ya. Siap. Ini juga untuk referensi. Ini juga untuk referensi. Oke. Oh, ngapunten Bu. Oke, silakan kalian mulai mengerjakan. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Tuh ya, dibuat sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Tuh. Jika ada yang mau bertanya silakan bisa atau boleh ditanyakan. Nanti Pak Lis akan membantu untuk menjelaskan. Ya. Misalkan nanti spidolnya sudah. Oh iya. Oh iya, oke. Ya, nama kelompok sila. Sila kedua ya. Berarti nilai dasarnya. Nah, sebetulnya kan apa namanya? Nilai dasarnya apa? Misalnya nilai dasarnya kan apa tadi? Manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, ya betul. Nilai instrumentalnya berarti kan aturannya, undang-undangnya apa yang mengatur ini? Berarti kan misalkan apa? Ya. Ya, Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, kemudian nilai praksisnya apa? Berarti kehidupan sehari-hari. Adalah apa? Nilai praksisnya? Wah, bisa itu ya. Nanti dibuat, ditulis nanti dibuat komik, dibuat apa, mind map, apa yang bagus lah menurut kalian, sekreatif mungkin. Harapannya nanti teman yang berkunjung nanti paham gitu ya. Oke, nanti tulis kelompok 2 kelompok sila 2
namanya siapa 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 kayak gitu. Baru nanti jawabannya. Ya. Tulis di sini apa aja selain nilai-nilai apa cuma ini? Ya, ini saja. Ya, nilai apa namanya dasarnya apa ya. Berarti nanti cuma ditambahi gambar atau hiasan gitu. Iya. Nanti kalau mau nambahi misalkan pelaksanaan dalam kehidupan sehari nilai praksisnya apa? Misalkan sila 1, ya penerapannya. Ini mau ditambahi lagi nggak apa-apa. Kayak gitu. Boleh, silakan kalian boleh di googling, boleh di buku paket, boleh di artikel yang sudah saya buat berikan, tuh ya. Atau tadi kan ada YouTube juga, silahkan kalian bisa akses YouTube. Wifi kan jalan ya. Oke. Aman. Iya. Nah, kamu sila berapa? Sila ketiga kan? Nah, berarti sila ketiga apa? Nilai dasarnya. Nah, sila ketiga nilai dasarnya apa misalkan? Apa? Menghargai persatuan. Persatuan dan kesatuan. Berarti aturannya. Nah, kira-kira yang mengatur menghargai persatuan dan kesatuan apa? Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Pasal 25A, 35, 36, 36C yang menetapkan simbol-simbol nasional, bendera, bahasa lengkap itu. Iya betul seperti itu. Dan nanti nilai praksisnya adalah apa misalkan? Mengembangkan sikap saling menghargai, memajukan pergaulan bangsa dan menjunjung tinggi persatuan. Nah itu juga bisa ya. Nanti kalau mau tambahin lagi nilai praksisnya boleh kalian akses internet silahkan tuh ya, boleh buka buku paketnya juga boleh gitu. Gitu ya, jelas ya? Jelas. Oke, siap. Kelompok 4. Nih, kelompok 4. Jelas ya? Kerakyatan. Ya, kelompok kerakyatan ya. Atau ya nanti jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Kelompok sila keempat. Misalkan kelompoknya namanya siapa, Tanti, siapa gitu. Sudah jelas ya Mbak ya? Sudah. Nilai dasarnya apa kira-kira untuk sila kelima? Nilai dasarnya adalah oke, betul. Kemudian nilai instrumentalnya apa? Diwujudkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 3 dan 34 yang mengatur perekonomian yang berkeadilan, perlindungan fakir miskin, dan jaminan sosial. Oke, bisa. Kemudian praksisnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalkan apa? Mengembangkan perbuatan luhur, mencegah keseimbangan hak dan kewajiban, serta tidak bersifat boros. Oke, iya. Oke, silakan dilanjutkan. Yakin. Coba sana ya.
Oke. Oke, kelompok 1 sudah? Belum? Yuk diselesaikan. Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Belum? Ayo diselesaikan. Kelompok 3 sudah. Oke, siap. Kelompok 4 bagaimana nih? Tinggal finishing. Oke. Oke nih. Kelompok 5 sudah selesai. Oke. Oke, yang sudah selesai silakan untuk mencari posisi yang ternyaman sebelum Oke, ini kelompok 5 ternyata sudah selesai, luar biasa hasilnya. Siap presentasi ya? Siap. Oke. Hampir selesai ya? Oke. Kelompok 3 ini ya? Oke, kelompok 3 mau di mana nih? Di belakang. Di tengah mana? Sini, sana. Ya udah. Nanti lakbannya itu tuh. Boleh? Susah ndak lakbannya? Tuh lakbannya tuh. Oke. Ini kelompok 4. Hampir selesai. Sudah kelompok 1? Sebentar lagi. Oke. Kelompok
Sudah? Tempatnya mau di mana? Dipilih. Kamu nggak siap? Yuk pilih tempat, kelompok 1 mau di mana? Situ aja. Oke. Depan tuh, Mas. Ambil aja nggak apa-apa. Di meja. Oke, baik. Sudah berkunjung semua? Sudah dijelaskan semua pengunjung kalian? Oke. Jika sudah, silahkan kalian diskusikan tadi hasil kunjungan kalian ya di masing-masing kelompok. Berarti harusnya kelompok 1 itu sudah tahu semua dari galeri-galeri kelompok lainnya. Begitu juga kelompok 2, 3, 4, dan 5. Sudah? Silakan didiskusikan dulu, dicatat
kira-kira apa yang kalian temukan di masing-masing kelompok? Apa yang berbeda kira-kira? Oke, sudah. Jika sudah, maka coba kelompok 1. Kelompok 1 silakan menyampaikan hasil penemuannya tadi, berkunjungnya. Kira-kira apa saja? Dari kelompok mana? Silakan, boleh berdiri. Berdiri. Oke. Kedua, nilai dasar menghormati dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabatnya. Nilai instrumental diatur dalam UUD 1945 pasal 14 8A 27 8B 281 kajian dari penyiasaan dan hak untuk diskriminatif. Nilai praksis mengakui kesetaraan, menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok sila 2 tadi berkunjung ke 3 ya? Iya 3. Silakan, dapat apa tadi? Silakan berdiri. Pasal 25A 35 36A. Sudah. Nilai praksisnya? Kasusnya mengembangkan sikap saling menghargai, memajukan pergaulan bangsa dan menjunjung tinggi persatuan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 tadi berkunjung ke kelompok 4 ya. Coba apa hasilnya? Nilai dasar menghormati musyawarah dan keputusan bersama. Nilai instrumental diatur dalam UUD 1945 pasal 236A dan 19 yang mengatur tentang perwakilan rakyat, pemilihan presiden dan kegiatan musyawarah. Nilai praksis menghindari walkout, menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum dan memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar mengutamakan keadilan sosial. Nilai instrumental diwujudkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 dan 34 yang mengatur perekonomian dan keadilan, perlindungan fakir miskin dan jaminan sosial. Nilai praksis mengembangkan perbuatan hukum, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak bersifat homogen. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, terakhir kelompok 5. Tadi hasil kunjungannya seperti apa? Coba dibacakan. Sila ke-1, nilai dasar memaafkan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai praksis menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Nilai instrumental bukan melalui Undang-Undang pasal 28 Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, baik. Kalian tadi sudah mempelajari bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Kira-kira ada pertanyaan dari hasil pembelajaran hari ini? Jelas? Oke, jika jelas, ada pertanyaan nih dari masing-masing kelompok ini, kira-kira apa saja yang menjadi tantangan sehingga Pancasila tidak diimplementasikan? Artinya dari kelompok 1, coba
Kira-kira tantangan apa yang menyebabkan sila pertama ini tidak diterapkan oleh negara, oleh bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia? Itu. Kemudian sila kedua ini kelompok 2, tantangan apa kira-kira yang kalian temui sehingga banyak orang yang tidak menjalankan atau melaksanakan sila kedua? Begitu juga sila ketiga, kira-kira tantangannya apa? Sila keempat, tantangannya apa? Sampai dengan sila kelima. Coba sila pertama dulu. Silakan berdiri. Salah satu atau tantangannya apa? Kenapa kok banyak orang yang tidak mengimplementasikan sila pertama? Silakan. Oh ya, tantangan dari sila pertama. Sila pertama, malas beribadah. Iya. Lebih mementingkan kehidupan di dunia daripada akhirat. Oh iya. Terus ada lagi? Kurangnya kepercayaan. Ya, kepercayaan terhadap agama. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Ini tantangannya menurut kelompok 1 itu adalah tidak rajin beribadah, malas beribadah ya. Masih mementingkan kehidupan di dunia. Jadi tidak ada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Oke, luar biasa. Kemudian kelompok 2, tantangannya apa ini? Kemanusiaan. Tadi kan kemanusiaan. Kira-kira apa? Kenapa orang itu tidak menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Atau kelompok 3 dulu? Kelompok 4 dulu. Oke, siap. Silakan. Berdiri, Mbak. Ya, oke, silakan. Biasanya berbeda pendapat sehingga menimbulkan perdebatan. Oke, tantangannya adalah dari sila keempat itu biasanya dalam musyawarah itu menimbulkan perdebatan, sehingga biasanya banyak kericuan. Tapi itu tantangan. Jika bisa mengatasi tantangan tersebut, maka musyawarah itu akan berjalan dengan baik. Sip. Ada lagi untuk kelompok mana nih? 5 dulu. Ya, silakan. Kelompok 5. Tantangan dari sila kelima ini, maksudnya manusia itu lebih suka boros dan hidup bermewah-mewahan. Terus untuk keadilannya kita kadang berbuat adilnya itu kurang adil. Untuk yang antara miskin dan kaya itu kadang kurang adil seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 5 nih. Bagus. Betul ya, tantangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasanya orang-orang ataupun zaman sekarang itu orang-orangnya itu adalah hidupnya itu terlalu boros, mewah, glamor seperti itu ya. Sehingga apa? Tidak menerapkan sila kelima, termasuk keadilan ya. Keadilan ini juga sudah mulai tidak ada ataupun berkurang ya tingkatannya. Yang harusnya adil itu tetap diterapkan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kadang kita lalai itu ya, bahkan tidak berlaku adil kita karena pengen menang sendiri. Terus tadi yang belum, kelompok berapa? Kelompok 3, Persatuan Indonesia. Tidak menghargai satu sama lain sehingga timbul pecah belahnya persatuan dan kesatuan. Oke, tepuk tangan dulu oleh kelompok 3. Tantangannya adalah timbul karena tidak menghargai satu sama lain. Nah, ini juga sering ditemukan, terutama biasanya di daerah-daerah ataupun di adat-adat tertentu. Itu biasanya antar adat kan ada perang adat tuh. Itu karena tidak menghargai, menghormati antar kelompok. Ini juga menjadi tantangan. Kemudian kelompok 2, silakan. Tantangan? Mungkin karena gengsi jadinya banyak orang yang membanding-bandingkan. Oh iya, karena gengsi jadinya banyak orang yang membanding-bandingkan. Mungkin karena tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi tidak mau menerima apa namanya keadaannya itu ya, sehingga membanding-bandingkan dan seterusnya. Pada intinya adalah bahwa pembelajaran pada hari ini kira-kira apa? Sebagai penutup, kesimpulan apa kira-kira yang kalian dapat dari proses pembelajaran ini? Ada yang mau berpendapat? Kita sudah belajar apa tadi? Pancasila. Pancasila itu apa? Tatanannya ada berapa nilai? 3. Ya. Apa saja? 1. Nilai dasar. Nilai instrumental dan nilai praksis. Nah, masing-masing nilai praksis, nilai instrumental dan nilai dasar itu ada ya dari sila Pancasila ya. Coba sila contoh nilai dasar dari Pancasila itu apa contohnya? Nilai dasar. Menghargai persatuan dan kesatuan itu nilai dasar sila berapa? Ketiga. Ada lagi. Mengutamakan keadilan sosial itu sila keberapa? 5. Ada lagi? Mengakui dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu nilai dasar sila keberapa? 1. Oke. Ada lagi? Ya? Menghormati musyawarah dan keputusan bersama itu sila keberapa? 4. Oke. Kemudian nilai instrumental 1 saja. Contoh dari nilai instrumental sila ke-4. Coba siapa yang bisa menjawab? Nilai instrumental sila ke-4. Ya, silakan Mbak. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2, 3, 6A dan 19 yang mengatur tentang perwakilan rakyat, pemilihan presiden dan kegiatan musyawarah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini ya. Betul ya. Itu diatur ya, karena itu musyawarah berarti ada perwakilan. Jadi diatur oleh undang-undang. Itu tadi pasal berapa? 2, 3, 6A dan 19. Itu adalah pasal yang mengatur tentang perwakilan, bahwa Indonesia itu ada perwakilan rakyat. Terakhir untuk nilai praksis. Siapa yang cepat nanti boleh jawab ya, cepet-cepetan nih. Kira-kira nilai praksis sila ke-2. Siapa yang berani? Oke, Salma. Mengakui kesetaraan, menghormati hak asasi setiap manusia tanpa membedakan dan melakukan tindakan kemanusiaan seperti hak asasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kita semua luar biasa. Baik, bahwa kalian semua itu telah mempelajari nilai-nilai Pancasila yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dari nilai-nilai tersebut ada yang mau ditanyakan? Belum? Jelas? Oke. Jika jelas, kira-kira apa yang bisa kalian refleksikan dari pembelajaran hari ini? Setelah mempelajari ini kira-kira, ataupun setelah mempelajari ini kira-kira kalian, oh iya ternyata kok saya selama ini kok dalam nilai sila pertama kok saya dalam beribadah sering bolong-bolong. Nah, contohnya itu tidak tepat waktu, kemudian harusnya 5 waktu, cuma 3 waktu itu ya, malah cuma 1. Nah, kalau yang putri biasanya kan karena halangan. Ya, yang putra itu biasanya ya, itu ya semuanya saja. Coba kira-kira saya pengen ada refleksi nih dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 terkait dengan sila yang kalian bagi tadi. Misalnya sila 1, refleksikan sila 1 seperti apa, sila 2, sila 3 sampai sila ke-5. Dari hasil belajar ini apa yang kalian dapatkan? Atau ternyata oh iya setelah saya pelajari ini
saya kan jadi tahu ya penerapan nilai sila kelima. Ternyata saya masih kurang di sini. Ternyata saya harus seperti ini ya. Kira-kira apa yang kalian temukan? Dari mulai cepet-cepetan dulu nih. Sila 1, 2, 3. Yang mana dulu? Ayo. Refleksikan. Satu dulu. Oke. Luar biasa. Ya. Sila kelima, menurut saya kan ini tentang keadilan. Iya. Terus menurut saya dan teman-teman mungkin masih kurang adil dalam ini pembagian kelompok. Kita kan kadang kerja kelompok, tapi kita itu kelompoknya itu aja, nggak gantian sama temennya ya. Oh gitu. Oke, tepuk tangan, bisa nih, bagus jawabannya. Iya. Terkadang kita dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam lingkungan sekolah, dalam proses pembelajaran, terkadang dalam pembagian kelompok itu tidak adil karena kelompoknya hanya itu saja ya. Padahal pengen sama kelompok A, kelompok B gitu ya. Oke, tepat. Kelompok berapa yang mau nih? 1, 2, 1. 2, ini 2 kelihatannya nih. Refleksi dari kelompok 5 itu betul sekali terkait dengan keadilan. Terkadang kita tidak adil, bahkan dalam lingkungan keluarga antara adik dengan kakak, nah itu kan tidak adil. Gitu. Dalam memberikan apa? Uang saku. Oh, uang saku. Gitu. Ada lagi? Yang mau merefleksikan, mencoba? Ya, oke. Kelompok 2. Ini kelihatannya mau merefleksikan. Nanti kelompok lain boleh ini. Waktunya sebentar lagi. Ya. Ya, silakan berdiri. Setelah saya pelajari, sila kedua adalah lebih menghormati sesama dan lebih adil terhadap sesama, terutama di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Betul ya? Karena berkaitan dengan keadilan sosial, bukan keadilan sosial, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti antar sesama itu memang harus saling menghargai dan menghormati. Terkadang dengan orang tua kalian juga mungkin tidak menghormati karena sedang marah dan lain sebagainya. Nah, ini sudah mempelajari materi ini sehingga harapannya tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Harus saling menghormati, menghargai sesama. 3 sudah? 1? 4? Satu lagi, yuk. Oke, kelompok 1 ini sedang merancang kata-kata kelihatannya nih. Kelompok 2 juga iya, kelompok 3. Mau kelompok 3? 4? Silakan. Ini untuk refleksi ya. Setiap pembelajaran seperti biasa kita harus punya hasilnya itu adalah refleksi. Refleksi itu bagus sekali. Itu ya. Oke, kelompok 1. Dengan mempelajari sila ke-1 Pancasila, saya menyadari bahwa menunda-nunda waktu beribadah itu tidak baik. Bagus nih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Menunda-nunda ibadah itu ternyata tidak baik gitu ya. Karena nanti kita akan lalai dan kewajiban kita sebagai umat beragama itu akan tidak bisa dipertanggungjawabkan. 1, 2, ada lagi? Cukup? Oke, jika cukup, untuk tindak lanjut di pertemuan yang datang, nanti kita akan masih terkait dengan ini ya, terkait dengan Pancasila. Nanti nanti kita akan mempelajari artikel ya, tadi berkaitan dengan tantangan apa yang akan dihadapi ataupun yang sudah
kita hadapi, yang kalian temui terhadap pengamalan nilai sila Pancasila? Kira-kira apa? Nah, kalian nanti boleh mempelajari di buku paket ataupun lewat browsing boleh, YouTube boleh. Kalian nanti silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti di pertemuan minggu depan kita akan mempelajari itu. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, jelas. Jika jelas, mungkin untuk pertemuan kita cukupkan sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Jangan lupa apa yang sudah kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Siap ya? Siap. Siap. Oke. Jika siap, untuk mengakhiri ya tadi, karena kesepakatan kelas kita itu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Karena ini sudah selesai, maka silahkan masing-masing kelompok untuk tenang, siap, dan satu orang untuk memimpin doa selesai pembelajaran. Silakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Klis, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Klis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Terima kasih sekali Pak Klis sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat bagus ya. Tadi saya sudah mengobservasi jalannya pembelajaran, sudah memenuhi syarat-syarat, sudah dibuka pembelajarannya dengan baik. Intinya juga sudah bagus, juga sudah ada refleksi. Pembelajarannya sudah memuat pembelajaran kompetensi sosial emosional dan pembelajaran yang berdiferensiasi serta pembelajaran yang mengandung budaya positif. Terima kasih Bu Ida. Amin. Terus ini juga Pak Klis juga sudah ini ya menerapkan pengelolaan kelas juga dengan bagus. Terima kasih. Penggunaan media pembelajarannya juga bagus. Menggunakan metode pembelajarannya atau strateginya juga sudah bagus. Itu yang dinamakan model pembelajaran to stay ya. Dua siswa atau dua anak mengadakan kunjung ke kelompok lain untuk melihat namanya gallery walk. Yang dua lagi tinggal di rumah, maksudnya untuk menerima tamu dari kelompok lainnya untuk saling berbagi pembelajaran informasi. Ya, itu sudah bagus sekali. Terima kasih Bu Ida. Terus ini Pak Palis, menurut Pak Klis itu tadi pembelajarannya, kalau menurut saya sih sudah bagus ya. Tapi menurut Pak Klis itu bagaimana Pak Klis? Baik Bu Ida, terima kasih sebelumnya tadi sudah didampingi, diobservasi oleh Bu Ida. Terima kasih meskipun tadi agak sedikit grogi Bu, tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Nah, berdasarkan refleksi saya sendiri tadi terkait pembelajaran yang sudah berlangsung, ini berdasarkan 3 pengembangan di kelas sebelumnya itu ya, sesuai dengan rencana praobservasi tadi. Menurut saya telah melaksanakan sesuai dengan kemampuan saya dengan beberapa hal yang masih tentunya perlu dimaksimalkan gitu Bu. Nah, kemudian selain itu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi proses tadi dengan cara
mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar murid tadi, itu juga sudah saya lakukan. Kemudian selain itu juga saya sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan memunculkan beberapa aspek dengan fokus pada kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian keterampilan berelasi tadi dengan model pembelajaran apa to stay, to stray, to stray seperti itu, TSTS itu ya, itu. Nah, itu juga salah satu keterampilan berelasi, Bu. Jadi bagaimana mereka komunikasi, mereka bertukar informasi, itu kan berarti harus bertukar ya. Berarti itu kan harus ada relasi yang baik. Jika relasi tersebut tidak baik, maka tentunya pertukaran informasi tadi tidak akan berjalan baik. Kemudian selain itu kesadaran sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, itu juga tadi dengan siswa itu memberikan pendapatnya, hasil diskusinya seperti apa, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk merefleksikan, menyimpulkan bersama-sama, itu juga bagian dari tanggung jawab. Bagaimana mereka betul-betul menjawab pertanyaan sesuai dengan tanggung jawab mereka atau pemahaman mereka. Itu Bu, menurut saya. Iya. Untuk selanjutnya itu ini Pak Lis. Karena menurut saya pembelajarannya sudah bagus ya Pak Lis ya. Itu mungkin hanya untuk ditambahkan ini mungkin ya media pembelajarannya mungkin yang lebih banyak atau lebih menantang, atau mungkin siswa bisa membuat pembelajaran media sendiri atau bagaimana gitu untuk diterapkan untuk nanti materi yang akan datang gitu. Jadi itu yang saya sarankan itu. Pokoknya lebih menantang lagi gitu. Lebih bagus lagi gitu. Siap Bu. Jadi sebetulnya biasanya juga dalam proses pembelajaran, terutama dalam media pembelajaran, itu juga biasanya saya mengembangkan media pembelajaran dengan lebih menantang lagi Bu. Misalkan dengan penggunaan Canva, anak-anak kebetulan sudah bisa. Khawatiran saya kenapa saya tidak menampilkan itu karena takutnya nanti waktunya terlalu lama karena mendesain, kemudian ruangan baru direhab Bu. Jadi untuk fasilitas saya wifi dan lain sebagainya itu masih juga kurang, masih cukup berantakan Bu tadi Bu. Itu karena memang itu baru saja kemarin Bu ini bisa. Ini pun sebenarnya belum selesai karena kita mendesak sama yang mandornya itu biar segera, karena kita butuh sekali seperti itu. Tapi ke depan siap Bu, saya akan memperbaiki terkait dengan media ataupun media pembelajarannya agar lebih menantang lagi. Yang lebih mengandung IT gitu. Betul. Anak-anak jadi lebih bisa melek teknologi gitu. Betul. Siap Bu Ida. Terima kasih atas sarannya Bu. Terus ini juga terima kasih sekali Pak Lis sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik saya harap Pak Lis itu bisa menularkan atau mendesiminasikan ke guru lain. Soalnya nanti juga di pendampingan 5 itu kan nanti ini CGP itu diharapkan melakukan coaching juga ya ke rekan guru. Jadi nanti bisa dipraktikkan, nanti rekaman videonya diserahkan ke saya gitu. Sebelum pendampingan 5. Sebelum pendampingan. Malah sebelum pendampingan 5. Siap Bu. Kebetulan ini juga terjadwal awal Oktober Bu. Ini kan akhir September nanti mengawali bulan September di minggu pertama dan minggu kedua. Itu nanti kami juga sudah terjadwal supervisi Bu. Alhamdulillah saya juga sudah kebagian 5 rekan sejawat Bu, rekan guru untuk saya sendiri supervisi. Untuk menyupervisi. Itu sesuai dengan arahan dari kepala sekolah dan sudah di SK-kan juga. Itu jadi nanti saya disupervisi oleh kepala sekolah dan saya sebagai kebetulan saya dapat tugas waka sarana dan ketenagaan. Jadi saya dapat kesempatan untuk mensupervisi rekan guru ada 5 rekan. Nah itu mungkin nanti dijadikan sebagai
coaching saya nanti. Nggih, siap. Saya juga ini sedang belajar bagaimana saya nantinya dalam proses coaching akademik itu bisa seperti Bu Ida. Sama-sama belajar Pak Klis. Terus ini tadi rencana pengembangan dirinya apa saja ya Pak Klis ya? Oke, baik. Untuk rencana pengembangan diri saya itu tadi adalah bagaimana menerapkan budaya positif yang lebih baik lagi tentunya Bu. Kemudian yang kedua penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang jauh lebih bagus lagi, dan penerapan pembelajaran sosial emosional yang jauh lebih baik lagi. Nah itu juga ada ketercapaiannya kan, bisa misalkan tercapainya penerapan budaya positif itu adalah ketika murid-murid itu nyaman belajarnya, tidak ada tekanan, kemudian sesuai dengan keyakinan kelas. Itu kalau kita menerapkan budaya positif. Jadi biar nanti anak-anak itu lebih nyaman lagi sehingga minat anak-anak dalam belajar itu semangat. Jadi nanti pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Betul sekali, mendapatkan hasil yang maksimal. Itu pengembangan dirinya itu ya Pak Klis ya. Kalau RTL-nya itu gimana Pak? Baik, untuk rencana tindak lanjut saya ini tentunya adalah bagaimana meningkatkan komunikasi murid dengan murid itu agar menjadi prioritas saya nanti, perbaikan dalam proses pembelajaran. Karena menurut saya komunikasi murid dengan murid itu kelihatannya perlu ditingkatkan lagi menurut saya, agar anak-anak juga semakin kritis antar teman itu. Jadi tidak hanya antar murid dengan guru, tapi kritisnya adalah dengan teman juga dalam proses pembelajaran tentunya Bu. Karena dalam proses pembelajaran itu tadi agar lebih menantang tentunya ada yang sama-sama kritis. Nah, tadi kan presentasi antar siswa Bu, dari to stay itu kan bahwa menunjukkan bahwa to stay. Stay dulu baru stay. Stay dulu baru stay. To stay to stray kan seperti itu. Nah, itu kan menandakan bahwa komunikasi murid itu ditantang betul itu. Itu kalau pembelajaran yang saya harapkan lagi sebetulnya adalah bagaimana anak itu nanti di situ diskusinya itu kritis seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi rencana tindak lanjut saya, melatih dan mengasah anak ataupun murid agar lebih komunikatif, lebih aktif, lebih komunikatif. Betul. Kemudian asesmen evaluasi juga harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran menjadi yang lebih maksimal lagi tentunya. Itu rencana tindak lanjut saya ke depan. Oke. Terus ini loh, saya kira itu refleksinya yang pasca observasi kita. Tapi yang sebelum akhir pendampingan ini, saya harap ini ada kelengkapan CGP yang untuk pendampingan P5 tadi yang sudah saya sebutkan. Mengajak satu orang rekan sejawat yang tadi sudah saya sampaikan, tapi untuk diingatkan lagi biar nanti ini ya Pak tidak lupa gitu siap. untuk dibimbing dan di coaching pada untuk P5 nanti. Siap. Yang tadi Pak Klis sudah menyebutkan mau ada supervisi. Terus juga penetapan jadwalnya observasi pembelajaran ditentukan kapan gitu. Terus yang selanjutnya itu pembelajaran minimal 2 jam yang seperti tadi saya terapkan sama Pak Klis, dan dapat dilakukan secara daring atau luring ya karena sekarang sudah biasa ini luring udah nggak ada pandemi ya, secara luring membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP juga. Ini berarti nanti pas rekan sejawatnya membuat RPP, nanti Pak Klis bisa membimbingnya. Ini kurangnya apa, perlu diperbaiki yang mana gitu. RPP yang mengandung pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang mengandung KSE, kompetensi sosial dan emosional, juga pembelajaran yang mengandung budaya positif. Terus hasil koreksi RPP-nya nanti diberikan lagi ke CGP, ke rekan sejawatnya untuk diperbaiki. Nah, siap Ida. Pak Klis itu saya kira
Itu akhir dari pendampingannya. Siap. Terima kasih sekali Bu Ida. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semuanya, dan saya mohon pamit karena saya kira pendampingannya sudah selesai. Oke. Terima kasih sekali Bu Ida sudah mendampingi saya, sudah memberikan masukan yang positif untuk saya ke depan. Mudah-mudahan dari hasil pendampingan ini ke depan pembelajaran saya jauh lebih baik daripada hari ini. Saya harapkan itu. Tentunya masukan dari Bu Ida ini sangat luar biasa, tentunya sangat memotivasi saya agar ke depan jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih dan mohon maaf apabila Bu Ida di sini tidak diberikan pasogatan yang layak dan lain sebagainya. Udah banyak sekali itu loh Pak. Dari kapiran istilahnya. Oh iya, ada kapiran dah. Malah saya senang kok kalau mendampingi sambil jalan-jalan ke sini.